Pak Faisal, dalam pernyataan Trump yang terbaru ini dia malah menyalah-nyalahkan Iran atas kerusakan yang terjadi di Timur Tengah. Anda menanggapinya seperti apa? Ya, ini yang ingin saya sampaikan pertama adalah bahwa sekarang negara-negara Arab Teluk atau negara Arab lainnya yang mengizinkan pangkalan militer Amerika berada di negaranya sekarang sedang menelan pil pahit. Mungkin mereka selama ini puluhan tahun tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi perang antara Amerika dengan Iran, juga perang gabungan dengan Israel, karena ini merupakan perang pertama Amerika dengan Iran, dan mereka akhirnya menjadi sasaran pangkalan-pangkalan militer dan kedutaan besar Amerika di berbagai negara Arab sekarang sudah mulai menjadi sasaran. Terakhir adalah di Arab Saudi, kabarnya 2 drone itu menurut asesmen pertama dari Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Nah, kalau Trump menuding bahwa ini kesalahan Iran dengan menimbulkan geger di Timur Tengah, ya sepertinya Trump lupa bahwa Trump dan bersama Netanyahu yang pertama kali melancarkan perang, apalagi terkait dengan pernyataan Direktur IAEA, Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi, tidak ada bukti Iran ingin memproduksi senjata nuklir. Artinya Trump sudah tidak lagi mempercayai Badan Internasional IAEA yang berada di bawah PBB, dan ini sesuai dengan sesumbar Trump sebelumnya bahwa dia tidak lagi menghargai hukum internasional, dia tidak lagi dengan mendirikan Dewan Keamanan berarti Trump seolah tidak perlu lagi keberadaan PBB. Nah, Pak, kita juga tahu yang terbaru bahwa Kedubes Amerika Serikat yang berada di Riyadh, Arab Saudi juga diserang oleh 2 rudal Iran. Anda melihatnya apakah ini juga bisa memicu serangan yang lebih besar lagi nantinya? Iran sudah berhasil membuat kegegeran di negara-negara sekutunya Amerika Serikat. Ya, selain menyerang pangkalan militer, itu menunjukkan sebuah negara yang disebut adik kuasa, ternyata pangkalan militernya dengan mudah dihancurkan, diluluhlantakkan oleh Iran, dan ini sebuah kerugian besar bagi Amerika Serikat. Bukan hanya bagi Amerika Serikat, tapi juga bagi negara-negara Arab Teluk terutama yang menjadi sekutu Amerika Serikat. Ini harusnya menjadi pertimbangan bagi negara-negara Arab Teluk yang selama ini mengandalkan Amerika dengan memberikan pangkalan militer di negaranya, artinya mendukung hegemoni Amerika maupun Israel dalam menghadapi Iran yang sekarang menjadi satu-satunya negara Muslim yang berani melawan hegemoni Israel dan tidak mau tunduk kepada dikte dari Amerika maupun Israel. Serangan ke kedutaan besar Amerika di ibu kota Riyadh, yaitu menunjukkan bahwa Iran ingin memperluas sasaran serangannya, bukan hanya pangkalan militer, tapi juga misi-misi diplomatik Amerika. Terakhir semalam itu adalah kantor konsulat Amerika di kota Dubai, Uni Emirat Arab. Tapi memangnya amunisi Amerika Serikat ini ada seberapa banyak sehingga mereka berani untuk terus melakukan perlawanan terhadap Iran? Ada laporan terbaru dari Middle East Eye, beberapa negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Kuwait itu sudah meminta tambahan pasokan karena mereka sudah mulai kekurangan pasokan. Strategi yang dilakukan Iran, saya kira cukup berhasil ketika mereka menyerang duluan dengan drone, kemudian dicoba dicegat dengan rudal seperti Patriot atau Tomahawk, tapi Iran kemudian meluncurkan serangan baru dengan peluru kendali balistik hipersoniknya. Makanya kita lihat bagaimana pangkalan di Bahrain, terus di Doha itu sudah hancur, terus juga di Kuwait. Itu menunjukkan bahwa Amerika keteteran menghadapi Iran dalam perang kali ini. Nah, kalau kita ingat juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iran ini, ia mengatakan bahwa ini merupakan haknya untuk dapat membela diri karena sebelumnya Amerika Serikat menyerang duluan. Nah, tapi Amerika mengatakan bahwa mereka menyerang karena Iran ini akan menyerang duluan kalau Amerika tidak menyerang duluan. Anda melihatnya dengan situasi Timur Tengah saat ini memang ada indikasi bahwa Iran akan menyerang Amerika duluan? Kalau lihat dari sejak sejarah berdirinya Republik Islam Iran, Iran tidak pernah melancarkan agresi pertama ke negara manapun. Adapun mereka memang memiliki berbagai proksi seperti milis Hamas dengan Jihad Islam di Gaza ataupun Hizbullah di Lebanon Selatan. Itu adalah bentuk dukungan terhadap perjuangan bangsa Palestina maupun Lebanon
dalam menghadapi agresi maupun keinginan Israel memperluas wilayahnya. Kita tahu ada konsep Israel Raya, dan Iran mendukung perlawanan bangsa Palestina ataupun Lebanon, karena kita tahu kekuatan militer Hizbullah jauh lebih kuat dibanding tentara pemerintah Lebanon. Nah, kalau kita lihat sejak 1979, ya Amerika lah yang selama ini selalu menyerang negara lain, selalu melancarkan agresi maupun invasi. Seperti misalkan kita lihat Perang Teluk pertama, terus kemudian Amerika melancarkan invasi ke Afghanistan untuk menumbangkan rezim Taliban 2001, kemudian 2003 Amerika melancarkan invasi melalui pasukan multinasional dengan menumbangkan rezim Saddam Hussein di Irak. Nah, terakhir baru-baru ini ya Amerika menangkap presiden dari sebuah negara berdaulat, yakni Presiden Venezuela bersama istrinya Nicolas Maduro. Jadi kalau tuduhan Trump kalau Amerika tidak menyerang, Iran akan menyerang duluan, itu tidak pernah terbukti, karena dalam sejarahnya Iran tidak pernah duluan menyerang negara lain. Berarti memang berdasarkan sejarah tidak pernah ya Iran menyerang duluan ya. Pak Segaf, tahan dulu karena kita masih akan membahas soal Iran dan juga Amerika Serikat ini usaha jeda pariwara. Kami masih bersama dengan analis Timur Tengah, ada Faisal Segaf yang tersambung via virtual. Pak Faisal, ketika Trump bilang bahwa kekacauan di Timur Tengah saat ini disebabkan oleh Iran. Nah, apakah Anda melihatnya ini merupakan upaya untuk memecah belah negara Islam? Karena terakhir jurnalis Amerika Serikat menyebut kalau Qatar dan Arab Saudi ini menangkap mata-mata yang diduga melakukan teror dengan memanfaatkan situasi saat ini dan menyalahkan Iran atas teror tersebut. Ya, sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak Qatar maupun Arab Saudi. Klaim dari wartawan independen Amerika Serikat Carl Carlson bahwa kedua negara itu badan keamanannya menangkap beberapa agen intelijen Mossad yang ingin menanamkan bom di berbagai lokasi strategis di kedua negara tersebut. Tapi perkembangan terbaru adalah menurut laporan kantor berita resmi Qatar News Agency, mereka menangkap 2 sel Garda Revolusi Iran yang ada di negara Arab Teluk tersebut. Yang jelas bahwa tuduhan Trump selama ini itu adalah sebuah tuduhan palsu, karena kita tahu Timur Tengah menjadi terus bergolak karena dukungan Amerika terhadap penjajahan Israel di Palestina, yang ini menimbulkan dengan berubahnya rezim menjadi rezim mullah itu yang mendeklarasikan anti-Zionis, Iran berusaha memberikan dukungan serius, dukungan yang jujur dengan membantu pendirian milisi-milisi anti-Israel baik di Gaza maupun di Lebanon. Tapi kalau kita runut lagi Pak Faisal, sebenarnya kan kekacauan yang terjadi di Iran ini kan sudah sejak beberapa bulan yang lalu, mulai dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan di sana, kemudian juga serangan yang sampai menewaskan Khamenei. Apakah semua runtutan ini memang by design dari Amerika dan Israel atau bagaimana? Karena Amerika dengan Israel sekarang menganggap Iran adalah satu-satunya musuh terbesarnya di Timur Tengah, otomatis segala apapun momen yang terjadi di Iran akan terus dimanfaatkan. Propaganda negatif akan terus disuarakan, dikampanyekan oleh Amerika dengan Israel. Kita tahu ketika demonstrasi anti-rezim berlangsung bulan lalu di Iran, jumlahnya yang sedikit terus berusaha dihasut baik oleh Trump maupun Netanyahu, dan dalam perang sekarang pun Trump maupun Netanyahu terus menghasut rakyat Iran untuk turun ke jalan, membantu misi Trump maupun Netanyahu untuk menumbangkan rezim mullah yang berkuasa sejak 1979. Dan yang paling propaganda negatif yang paling sensitif yang dilakukan Trump adalah kemarin Trump berbicara kepada Fox News bahwa Khamenei mereka bunuh Sabtu pagi